Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian anak-anakku semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kalian semua tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, untuk memulai pelajaran atau materi dari Ustazah seperti biasa, marilah kita membuka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan kelancaran pada apa yang selalu kita lakukan. Nah, untuk hari ini kita belajar apa ya? Iya, pinter, belajar tema. Temanya tentang apa ya? Iya, tema pahlawanku, yaitu tema 5. Nah, lebih jelasnya, materi apa yang kita pelajari hari ini? Ikutilah penjelasan Ustazah berikut. Kali ini kita akan belajar pelajaran Bahasa Indonesia mengenai menceritakan kembali isi teks pada tema 5 subtema 1 kelas 4. Nah, ikuti penjelasan Ustazah sampai habis ya. Yang pertama, kita akan belajar menyampaikan kembali isi teks. Menyampaikan kembali isi teks dapat dilakukan dengan merangkai jawaban-jawaban yang ditulis menggunakan bahasa yang baik dan berurutan. Selanjutnya, jika penyampaian kembali isi teks berbentuk lisan, sebaiknya dengan lafal dan intonasi yang jelas, sehingga informasi dapat dipahami oleh pendengar. Nah, coba kalian perhatikan contoh teks non-fiksi mengenai Candi Muara Takus. Mbak, kalian perhatikan bacaan Candi Muara Takus. Di situ ada gambarnya. Nah, kalian baca pelan, paragraf demi paragraf. Di situ ada 1, 2, 3, 4 paragraf. Sudah? Sudah baca senyap? Oke, kita lanjutkan. Menyampaikan kembali isi teks melalui peta pikiran. Bagaimana ya menyampaikan kembali isi teks melalui peta pikiran bentuknya? Coba bentuknya seperti ini. Nah, tadi bacaannya tentang Candi Muara Takus. Nah, panah-panah tersebut menunjukkan peta pikirannya. Candi Muara Takus adalah sebuah situs candi Buddha yang terletak di Desa Muara Takus. Kemudian ditarik lagi, Candi Muara Takus di dalamnya terdapat bangunan candi yang disebut Candi Tua, Bungsu, Mahligai, dan Pelangka. Kemudian selanjutnya, peta pikiran selanjutnya, Candi Muara Takus terbuat dari batu pasir, batu sungai, dan batu bata. Yang terakhir, Candi Muara Takus merupakan situs candi tertua di Sumatera. Nah, itulah contoh penyampaian kembali isi teks melalui peta pikiran. Kemudian kita akan belajar membuat ulasan dari teks non-fiksi. Langkah-langkah untuk menyusun ulasan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencatat identitas karya yang akan diulas. Yang kedua, mencatat hal-hal menarik atau penting dari karya yang diulas. Ketiga, menelaah kelebihan dan kekurangan karya yang diulas. Yang keempat, merumuskan kesimpulan tentang isi karya. Nah, setelah dicatat identitas karya, hal-hal yang menarik,
terus menelaah kelebihan dan kekurangan. Setelah itu dirumuskan kesimpulannya. Setelah itu yang terakhir, membuat saran-saran untuk penikmat karya. Setelah dirumuskan kesimpulan, dibuatlah saran-sarannya. Selanjutnya, ini adalah sebuah contoh ulasan dari teks Sultan Iskandar Muda. Bagaimana cara mengulasnya? Yang pertama, tentang judul teksnya, yaitu Sultan Iskandar Muda. Yang kedua, bagian yang paling menarik dari teks Sultan Iskandar Muda adalah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. Yang ketiga, pendapat saya tentang teks ini. Nah, mengenai pendapat ini tergantung kalian semua. Bagaimana pendapat kalian? Kalau ini pendapat Ustazah. Pendapat saya tentang teks ini adalah teks ini menceritakan tentang perjuangan kepemimpinan Sultan Iskandar Muda dalam menyatukan Indonesia. Selanjutnya, saya menyarankan teks ini karena saran dari Ustazah tentang teks Sultan Iskandar Muda adalah teks ini sangat mendidik. Dengan membaca teks ini, kita akan mengetahui sejarah pahlawan Indonesia. Kemudian, yang kelima, perjuangan-perjuangan penting Sultan Iskandar Muda adalah menyatukan seluruh wilayah semenanjung Melayu dan membuat diplomasi perdagangan yang sangat baik dengan internasional. Dengan internasional berarti dengan negara-negara lain. Yang keenam, hal yang saya pelajari dari perjuangan Sultan Iskandar Muda adalah tidak mudah menyerah dalam menyatukan negara Indonesia yang saat itu dalam masa penjajahan. Selanjutnya adalah gambar dan nama tokoh-tokoh kerajaan di Indonesia. Yang pertama, coba kalian amati gambarnya. Itu adalah gambar Punawarman, Raja Tarumanegara, Jawa Barat. Yang kedua, gambar siapa yo? Ya, ini adalah gambar Hasanuddin, Raja Goa. Selanjutnya, siapa yang tahu gambar ini? Ya, ini adalah gambar Bala Putra Dewa, adalah Raja Sriwijaya Palembang. Kemudian, kalau ini gambar siapa? Iya, ini adalah gambar Iskandar Muda, yaitu Sultan dari Aceh. Masih ada lagi gambarnya, coba kalian perhatikan. Nah, gambar siapa ini? Tuh, ada kalungnya, pasti kalian kenal. Iya, ini adalah Gajah Mada, panglima perang yang paling terkenal dengan sumpahnya, yaitu Sumpah Palapa dari Kerajaan Majapahit. Selanjutnya, nah ini gambar siapa? Ini adalah gambar Raden Patah, Raja dari Demak. Nah, itulah anak-anakku tokoh-tokoh kerajaan yang ada di Indonesia. Nah, begitulah anak-anakku penjelasan dari Ustazah. Ustazah berharap apa yang disampaikan Ustazah bermanfaat bagi kalian. Dan ingat, tetap rajin sholat, rajin belajar, dan jangan lupa bantu orang tua, pakai masker dan cuci tangan. Nah, kerjakan tugas-tugas dari Ustazah, selalu berdoa supaya kita bisa segera masuk sekolah. Akhirnya, marilah kita akhiri materi kita hari ini dengan bacaan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.